Wahyu 20, semuanya ya dibaca ya untuk pasalnya. Mari, terima kasih. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 20 ayat 1 sampai 15. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1.000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memakaikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1.000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat kahkah-kahkah dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1.000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1.000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1.000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh garakan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, tolong bacakan 1 Korintus 15 ayat 52. 1 Korintus 15 ya, ayat 52 ya. Oke, Bapak. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi ngafiri yang terakhir, sebab ngafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Pada waktu nafiri terakhir. Ya. Lalu kita buka Wahyu 11 ayat yang ke-15. Ayat 15. Oke. Oke, Wahyu 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang hidup rapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ya, itu apa? Satu lagi terakhir ya. Ya. Matius 24 Oke. ayat 30 dan 31. Oke, Matius 24 ayat 30. Oke. Matius 24 ayat 30 dan 31. Ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh
Keluar ya, ayo. malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Terima kasih, luar biasa. Oke, Sama-sama, saya Pak mau Paulus. sekarang giliran saya share screen Pak Yuda, terima kasih. Tadi ayat-ayat tadi itu ya, saudara, saya lagi mau cerita tentang kronologis ya. Saya mau cerita tentang kronologis. Ayatnya tadi kita sebut dulu ya. Matius 24 ayat 30, 31, terus Wahyu 11 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 52, Wahyu 20. Ya, itu ayat-ayatnya ya. Kecil, terlalu kecil ya. Ya lihat sendiri lah nanti ya, digedein sendiri. Saudara, di situ Matius 24 ayat 30-31 ya, ada hari, nah ini yang disebut dengan orang-orang bilang rapture, yaitu sangkakala dibunyikan, lalu ada rapture ya, yaitu sangkakala dibunyikan. Dibunyikan. Oh, coba banget sih. Ulangi ya. Ulangi. Sangkakala. Nah, supaya kelihatan. Wahyu 11 ayat 15. Ya. Sangkakala ke-7. Sangkakala ke-7 dibunyikan. Lalu ada malaikat ya, menuai. Ya kan? Malaikat yang menuai, dua tuaian. Terus 1 Korintus 15 ayat 52 tadi, sangkakala terakhir. Ya, rapture. Wahyu 20. Ya, hari kebangkitan. Nah, ini semua sama lagi cerita. Ini semua lagi cerita yang sama. Karena yang namanya ketika Yesus di dalam Matius 24 cerita tentang rapture, nanti kedatangan Tuhan, rapture itu ya. Maka sedang cerita tentang sangkakala, saudara ya. Diawali dengan sangkakala. Sangkakala dibunyikan, lalu malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang percaya dari keempat penjuru bumi. Kata Yesus ya. Rapture ya, sangkakala. Tetapi Wahyu 11 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 52, sangkakalanya harus sangkakala yang terakhir, saudara ya. Makanya dalam Wahyu 11 ayat 15, sangkakala ke-7, malaikat kemudian menuai. Ada yang satu menuai yang baik, menuai anggur yang baik, dan menuai anggur yang tidak, menuai yang panen yang baik, yang satu anggur yang berdarah-darah itu panen berdarah. Ya, jadi dua malaikat datang, yang satu untuk menuai orang percaya, yang satu untuk menuai orang-orang jahat. Lalu Wahyu 20 hari kebangkitan. Ya, jadi sangkakalanya sangkakala terakhir. Kalau Anda melihat ya, ada sangkakala 1, sangkakala 1 sampai 6. Ada meterai, ada meterai 1 sampai 6, lalu meterai ke-7 adalah sangkakala.
7 sangkakala ya. Maka ada sangkakala ketujuh. Nah, disinilah sangkakala ketujuh. Ya, sangkakala ketujuh. Sangkakala yang terakhir, saudara ya. Meterai 1 sampai 6. Sebelum meterai 1 sampai 6 ada 4 kuda. Ya, kuda putih, kuda putih, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, ya, kuda kuning hijau. Ya, ada 4 kuda. Hari ini kita sedang masuk dalam masa-masa itu, saudara. Ya, menuju damai. Damai gimana? Iya, damai, saudara. Empat kuda, inilah. Nanti, ya, saya ulangi saja ini. Nah, saya ulangin gambarnya ya. Kita sekarang sedang masuk di sini. Ini today ya. Kita sedang ke arah kuda putih. Ya. Di saat kita mengalami masa kuda putih, ya, di situ dikatakan ada tokso. Sama dengan busur. Itu adalah cerita pelangi Nuh. Semua diakui, tidak ada penghakiman. Ya kan? Karena dunia ini ada warnanya, bukan hitam putih, ada colornya, Magico Ibiniu. Tapi kalau kita lihat namanya bendera pelangi itu, simbol pelangi itu ternyata simbolnya LGBT, saudara ya. Dipakai atau disesatkan, ya, diplesetkan LGBT. Ya, iblis menggunakan pelangi Nuh itu sebagai simbol LGBT. Kurang ajar ya, saudara ya. Tetapi memang pada kenyataannya, ya, dunia sedang mengarah kepada humanisme. Kuda putih ini adalah humanisme, saudara. Di mana semua orang akan diterima di seluruh dunia. Lalu apa maksudnya? Akan terjadi 1 Tesalonika 5. Ayat ketiga, aman, damai, tenang. Kenapa bisa aman, damai, tenang? Karena orang Islamnya sudah ditinggal, agama Islam sudah ditinggal, nggak boleh. Anda tidak boleh praktek agama di muka umum lagi, saudara. Karena agama-agama yang seperti ini yang bikin kacau dunia, saudara ya. Itulah aman, damai, tenang, saudara ya. Aman, damai, tenang. Ya, terima kasih Pak Nakagawa dari Jepang ya buat kolektornya. Aman, damai, tenang. Ya, aman, damai, tenang. Nah, ketika aman, damai, tenang, aman, damai, tenang, aman, damai, tenang, ya, maka tiba-tiba terjadilah apa, saudara? Oh, sebentar. Bagaimana? Jangan tiba-tiba. Bagaimana supaya aman, damai, tenang? Maka tidak boleh ada praktek. Tidak ada praktek agama publik. Nggak boleh, saudara. Syaratnya singkirkan agama dari publik. Sekularisme. Nggak ada cara lain, saudara. Kalau Anda pengen aman, damai, tenang, singkirkan agama dari muka publik. 2, Yerusalem harus aman, saudara. Kalau Yerusalem damai, maka seluruh dunia damai. Karena perputaran dunia 60 uang dunia perekonomian 60% perekonomian dunia itu adalah melalui orang-orang Yahudi ini. Kalau makin Yerusalem nggak tenang, orang Yahudi akan menggunakan segala macam cara untuk mengamankan Yerusalem. Karena keuangan itu mereka yang punya, saudara. Keuangan perputaran uang dunia itu mereka yang kendalikan.
bukan Cina, orang Yahudi, saudara ya. Makanya Yerusalem damai. Nah, sekarang Anda melihat bagaimana orang-orang Yahudi bisa mengambil hati orang-orang Arab, Yordania, ya, Syria, ya kan, Irak, Mesir, Arab Saudi, Qatar, semuanya pro-Yahudi, saudara. Yang belum cuma Turki, ya kan, negara-negara miskin di Afrika, Turki, sama Iran, sama Indonesia masih tolol. Ya, makanya saya nanti paper-paper saya, paper-paper kuliah saya di HIFA itu semua tentang ini ya, bagaimana kita bisa membangun hubungan Indonesia dengan Israel, saudara ya. Doakan ya, saudara ya, supaya paper-paper ini bisa diterima. Lalu bagaimana, saudara? Maka harus ada kestabilan ekonomi. Bagaimana supaya ada stabil ekonomi? Maka tidak boleh lagi ada mata uang, saudara. Maksudnya mata uang negara, rupiah, dolar. Sekarang ini Amerika umpak-umpakan pakai dolar, padahal jaminan emasnya kurang, saudara. Dia cuma tinggal cetak-cetak aja dolarnya kan, dibagi-bagi. Arab Saudi kalau transaksi minyak kudu pakai dolar, ya kan? Enak-enaknya. Bahkan seluruh dunia semua ukurannya dolar. Padahal mata uang Cina lebih kuat daripada dolar. Euro itu lebih kuat daripada dolar. Tetapi gara-gara ada selisih mata uang, maka ada negara yang miskin, ada negara yang kaya, terjadilah perang. Ya. Tetapi kalau kita sudah tidak pakai selisih mata uang lagi, pakainya Bitcoin misalnya kan, atau cryptocurrency dan sebagainya, maka dunia akan relatif lebih aman. Nah, itulah kita kuda putih ya, saudara ya. Aman, damai, bahkan LGBT pun diterima, karena tidak ada lagi praktek-praktek agama. Kenapa Belanda aman, saudara? Ya, ada orang Islam, ada masjid, jangan bilang nggak ada masjid, masjidnya ada yang pakai toa, tapi nggak boleh keras-keras. Ya, nggak boleh keras-keras. Nah, itulah harus dikeluarkan, praktek-praktek agama itu harus dikeluarkan, saudara. Menarik ya, saudara ya. Makanya Belanda aman, LGBT. Oh, kamu tidak boleh menghakimi orang LGBT di sini, ya. Sekolah anak saya itu salah satu sekolah dengan gambar simbol pelangi, ada bendera pelangi dan ada simbol pelanginya di dinding masuk sekolah ya, simbol pelangi. Mereka boleh mengekspresikan dirinya. Oh, saya bukan pendukung LGBT, tetapi kita tidak boleh menghakimi. Dan saya setuju, ya, karena itu adalah pilihan hidup mereka. Termasuk orang beragama Kristen, beragama Islam, Buddha, Hindu, itu kan pilihan hidup. Saya mau masuk neraka, ya itu kan pilihan hidup, saudara. Anda mau melarang orang masuk neraka, mana bisa. Suka mereka. Ketika Anda melarang orang masuk neraka, Anda sedang melanggar hak asasi manusia, saudara. Ya kan? Nah, sebentar ya. Nih, saudara ya. Kuda putih, ya. Inilah metra yang pertama. Kita sedang ada di situ ya. Inilah metra yang pertama. Kuda putih. Nanti, oh iya satu lagi saudara. Di sini nanti akan ada microchip saudara ya. Microchip. Saudara, jangan berkata bahwa microchip itu antikristus, salah saudara ya. Sangat salah sekali kalau Anda berkata bahwa microchip adalah produk antikristus, bukan saudara. Justru karena microchip ini dunia akan aman damai. Ya. Mengapa demikian? Saya sering ketinggalan dompet, saudara ya. Anda bayangin, saya ini sering ketinggalan dompet. Di situ ada ATM saya,
ada Kentekan Buais, STNK ya, Kentekan ini kemudian kayak kartu Kentekan Buais, ada Rebuai saya, SIM. Nah kalau ketinggalan pusing saudara ya. Saya lebih seneng, oh ya yang efektif ya, taruh di tangan apa taruh di mana gitu ya. Udah tinggal kalau apa-apa tinggal tik, udah kan. Oh Pak itu kan antikris Pak, boleh di tangan. Bukan saudara, saya naruh di tangan kiri nggak mau di tangan kanan. Kalau kanan saya buat nyetir kok, tangan kiri. Mau masuk parkir saya cuma tinggal, kan nggak mungkin tangan kanan saya putar balik, ya kan? Tangan kiri, tangan kanan saya buat kerja. Makanya orang divaksin juga tangan kiri kan, ya kan? Orang divaksin tangan kiri bukan tangan kanan. Antikris di tangan kanan, saudara. Jangan mau kalau nanti kamu dikasih microchip tangan kiri, ya. Oh, itu kan tandanya 66 bukan 666. Antikris itu 666. Jangan bedakan dengan 666. 666. Ya, saudara ya. Bedanya apa saudara? 600. Nah, ini sudah ya. Saya mesti hitung waktunya. Keburu nggak ya? Bentar. Ini adalah pengulangan pelajaran tentang antikristus supaya Anda jangan diombang-ambingkan ya saudara ya. Di dalam Wahyu 13 ayat 16 ya disebutkan angkanya adalah 666 saudara. Nah, bentar. Mana tadi? Wahyu 13. Hai. Wahyu 13 ayat 16 ya. Tadi ya, supaya jangan hilang nanti ya. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan Wahyu 13 ayat Wahyu 13 ayat 13 sorry ya. Wahyu 13 ayat mana tadi 666. Ayat 18 ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah 666. Ya, 666. Bukan 666. Karena itu adalah apa? Adalah jumlah dihitung ya. Bukan 666 tapi 666 ya. Nah, inilah bedanya saudara. Kalau 666 ya, kalau tadi 666 itu ini 666 angkanya nih saya kasih biru ya. Angkanya adalah 600 ya, 66. Nah, itulah 666. 666. Kalau 666 ya, ini tidak sama dengan 666. Beda saudara ya. Ini adalah 666 simbolnya seperti ini. Bukan ini. Ya. 666 jumlahnya bilangan. Jadi microchip atau barcode itu kan nanti setiap gini ya, ada gini ya kan. Itu kan 666. Bukan saudara ya. Bukan itu. Dulu saya pikirnya itu bukan saudara ya. Tapi 666 harus, yaitu bilangan syahadat Islam.
Ya, 666. Jadi microchip itu bukan antikris. Syahadat Islam itu jumlahnya adalah 616 ya jumlahnya ditambah huruf nun ya 50 sama dengan 666. Itu baru benar Saudara ya. Syahadatnya Islam itu dulu ya, nanti bilangan antikris adalah syahadatnya Islam. Ya dulu kita sudah belajar, kita nggak mau detail lagi. Iya, wah Pak Andreas, thank you Pak Andreas, God bless you. Jadi saudara, ini Anda kudu ngerti dulu ini, bahwa microchip ya, microchip itu bukan 666, nggak ada hubungannya. Karena ya ketika dunia aman, damai, tenang, tiba-tiba terjadi apa saudara? Ya, kan semua orang dipasangin microchip, sehingga nggak ada orang nipu, saudara nggak bisa nipu, ya kan? Dunia ini akan aman. Siapa yang nggak punya uang, nggak punya makanan dikasih uang, kayak di Eropa ini. Tapi di Eropa ini banyak orang imigran nipu uang negara, ya kan? Uangnya dikirim, makanya Gerhard Schröder marah karena banyak orang terima tunjangan anak, tunjangan keluarga, lalu uangnya dikirim ke Maroko, dikirim ke kampung halaman mereka, ke Turki, marah saudara, ya kan? Sementara keluarga mereka ada di Turki, makanya sekarang aturan-aturan tunjangan itu dirubah saudara ya. Nah, tapi dengan adanya orang punya barcode nggak bisa nipu lagi Anda. Ya kan, mau itu di kiri, mau di kanan, mau di jidat, mau di mana, pokoknya ada barcode itu, kalau ada microchip itu nggak bisa nipu lagi, ya kan? Makanya aman dunia, ya kan? Siapa yang teknologi yang ciptakan? Orang Israel, saudara, microchip ini nanti. Tetapi kemudian ketika seluruh dunia sudah bersahabat dengan Israel, termasuk Indonesia, Yerusalem aman, ekonomi stabil, ya kan? Dan ada microchip, tiba-tiba ada orang gila yang suka bajak. Siapa orang gila yang suka bajak, saudara? Orang Islam. Orang Islam ini suka membajak. Maka microchip ini akan dibajak servernya, saudara. Hari ini yang punya 1 triliun, besok uangnya habis. Hari ini Anda punya 100 miliar, besok uangnya habis, malam minus. Stres nggak? Stres. Akhirnya apa? Perang, saudara. Perang. Saling curiga-mencurigai, ya kan? Indonesia curiga sama Malaysia, Malaysia juga sama Thailand, Thailand curiga sama Filipina, Filipina curiga sama Amerika, Amerika curiga sama Rusia. Saling curiga-mencurigai, ini perang seluruh dunia. Ya kan? Kan dibajak microchipnya, semua orang nggak punya data, data hilang semua. Orang Islam kan nggak bisa menciptakan sesuatu, biasanya menghancurkan sesuatu. Orang Islam nggak bisa, ya kan? Orang Islam nggak bisa, nggak, ya kan? Arab Saudi ada bikin pesawat nggak? Nggak bisa, saudara. Bisanya baca pesawat. Orang Islam itu nggak bisa bikin pesawat, bisanya baca pesawat, saudara. Nggak bisa bikin kereta, bisanya baca. Ya kan? Terjadi pembajakan. Makanya muncullah yang kedua. Tadi kan pertama tadi kuda putih. Makanya akhirnya perang, saudara. Muncullah kuda merah. Kuda merah. Kuda merah inilah perang. Kasih kebanyakan orang akan luntur, kata Yesus. Orang saling menyerahkan, takut semua, bingung. Kuda merah perang. Seluruh dunia perang. Tapi diawali dengan damai dulu. Islamnya akan tunduk dulu. Tapi kemudian Islamnya nyelonong, saudara. Microchipnya dihancurkan. Jadilah kuda merah perang. Seluruh dunia habis. Maka baru, saudara ya. Seluruh dunia perang semua. Masuklah kuda hitam. Terjadi resesi ekonomi yang luar biasa. Nah, disitulah kemudian antikristus akan mendeklarasikan dirinya. Anda hanya bisa bertransaksi dengan barter. Yaitu dengan barter apa namanya? Pasar muamalat. Muamalat. Nah, muamalat. Pasar syariah Islam. Karena seluruh dunia uangnya habis. Maka orang harus menggunakan cara Islam, barter. Nah, kalau Anda mau barter pakai cara Islam, ya kan? Kalau Anda tidak barter dengan cara Islam, Anda akan nggak boleh. Makanya caranya, tahunya dari mana kamu Islam apa enggak? Distempel saudara tangannya, ditato tangan kanannya, ditato, ya kan? Ditato, dahinya ditato, pakai syahadatnya Islam.
Jangan nggak percaya, itu kan terjadi nanti, saudara. Nah, disitulah kamu akan dikendalikan. Inilah kemudian, disinilah munculnya antikristus. Ya, belum rapture, saudara, belum. Inilah munculnya antikristus ada di sini, saudara. Makanya tadi ada Wahyu 13, ya kan? Semua orang-orang yang nggak pakai tandanya akan diselamatkan. Tapi kalau pakai tandanya dari mana? Dari sini, dari mulai Wahyu 6 ini. Itulah antikristus, ya. Dan kemudian masa itu berlangsung selama 3,5 tahun, saudara. Lalu ada udah hijau kuning, ya kan, terus ada meterai kedua, meterai ketiga, keempat, kelima, keenam. Terus kita masuk meterai ketujuh di sini, saudara. Meterai 7, sangkakala 1 sampai ke 6. Itu adalah bencana-bencana. Ya, karena hancur, saudara, dunia. Di tangan Islam seluruh dunia hancur, saudara. Coba negara mana yang nggak hancur di tangan Islam? Negara Afrika Utara hancur. Ya, Mesopotamia hancur. Seluruh Jazirah Arab hancur karena Islam, saudara. Hancur. Nekat mereka. Bom. Perang. Pakai nuklir, pakai senjata biologis. Apakah Putin akan menggunakan nuklir? Enggak, saudara. Dia nggak goblok, ya kan? Dia nggak dapat bidadari kok. Tapi orang Islam pakai nuklir nggak pakai. Dia pakai ketemu bidadari kok. Kan otaknya udah koslet. Makanya orang Islam berani pakai nuklir karena mereka ketemu bidadari. Mereka punya harapan ketemu bidadari. Putin enggak. Boro-boro ketemu bidadari. Saya ketemu istri saya nggak mau kok ketemu bidadari. Istri saya udah jadi jerangkong, nggak mau, saudara. Makanya Putin nggak bakal bunuh diri. Kalau pakai nuklir dia bunuh diri. Begitu anginnya balik ke Rusia, radiasinya itu yang balik ke dia sendiri kayak Chernobyl. Dia tahu, dia juga tahu, saudara. Nggak akan sebodoh itu, semuanya jargon-jargon. Karena hulu nuklir ini kan yang 90%, 70% ada sama Amerika, sama Putin kan, sama Rusia kan. Kita nggak akan. Siapa yang akan meledakkan hulu nuklir, senjata biologis dan senjata macam-macam? Justru orang-orang Islam ini, di zamannya antikristus ini. Mereka kan harus survive. Mereka tunjukkan kepada bangsa-bangsa lain mereka punya kuasa. Mereka sudah ambil alih hulu nuklir, diledakkan sama mereka. Sebarkan teror. Karena Islam kan menyebarkan teror supaya rakyatnya takut kan. Bagaimana supaya rakyat takut? Diteror kan, gereja-gereja diteror. Di Arab kenapa rakyat takut? Diteror, saudara. Di Jazirah Arab itu kan diteror dengan Islam supaya orang takut. Muhammad menyebarkan dengan teror supaya orang takut sama dia. Siapa menghina Muhammad, penggal, saudara. Iya kan? Orang yang membunuh Muhammad, kayak itu si Luga Tambunan itu kan digebukin. Wah, orang Islam bersorak-sorai kan, wah ini pahlawan sejati Allah, inilah pembela Allah sejati. Ya itulah Islam, saudara. Anda mau terima mau nggak, itulah Islam, menyebarkan teror. Anda pokoknya nggak boleh senggol dia mati aja kamu. Itulah Islam, menyebarkan dengan teror. Ya, Anda mau terima mau enggak, itu terjadi, saudara. Bagaimana? Memang itu terjadi kan di depan mata Anda sendiri kan. Itu ke Tambunan itu digebuki di film, mereka bangga lagi bikin filmnya, bikin videonya kan. Ya kan? Uh, Wah ini Gandarwa, luar biasa kolektor kita ya hari ini ya, God bless you. Dari Pak Andreas juga ya. Lalu masuklah ya. Siapakah yang membuat itu kehancuran demi kehancuran itu terjadi? Karena ulahnya manusia sendiri. Nah itu yang terjadi, saudara. Nah inilah masa-masa antikris selama 3,5 tahun yang mengerikan itu, saudara. Tetapi orang-orang yang tidak mengenakan tanda itu tadi, Wahyu 13, kalau kamu tidak mengenakan tanda antikristus, Anda tidak bersyahadat kepada Islam, Anda akan diselamatkan, jangan takut, saudara. Ada di dunia ini, belum rapture. Belum, karena belum sangkakala terakhir, itu masih meterai 1 sampai ke 6, sangkakala 1 sampai 6, belum sangkakala ke-7. Karena begitu sangkakala ke-7, ya kan? Begitu sangkakala ke-7, maka malaikat menuai, ya kan? Menuai yang mati dan yang hidup. Yesus datang
Ya kan? 1, 2 Yesus datang, antikristus dibunuh. Itu yang benar, Saudara. Sangkakala terakhir. Jadi antikristus ini ada di masa ini, Saudara. Sekarang sudah menunjukkan jati dirinya orang-orang Islam ini anti dengan Kristus, menyangkal Bapa dengan anak. Ya kan? Allah tidak beranak dan tidak diberanakan kan menyangkal Bapa dengan anak namanya itu kan. Nah, inilah masa-masa ini, Saudara. Nah, 3,5 tahun inilah dia akan menamakan dirinya, lalu sangkakala terakhir dibunyikan, Yesus datang, baru ada orang mati dibangkitkan dan rapture itu. Masuklah ke Wahyu 20, Saudara. Itu yang benar. Ya, saya menjelaskan ini harus detail. Karena banyak orang salah kaprah rapture maunya di depan. Rapture itu adalah sangkakala terakhir. Ingat-ingat itu ya, Saudara ya. Oke, dasarnya harus benar dulu ini ya. Saya ulangi terus supaya Anda ngerti. Ya, sekarang kita masuk ke Wahyu 20. Ya, ketika ketika sangkakala ketujuh dibunyikan, Yesus datang, Saudara ya. Antikristus dibunuh. Ya, antikristus dibunuh dulu dengan hembusan nafasnya. Dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Dengan hembusan nafasnya sama ya. Karena firman Tuhan kan, firman itu, rema itu kan, bagaimana membunuh, membinasakan pengajaran ideologi yang sesat ini. Dengan ideologi lagi, ideologi yang dari Tuhan, ideologi yang dari rema, yang penuh dengan cinta. Ya, nggak ada cara lain, Saudara. Hanya dengan ideologi yang penuh cinta. Kebencian itu lawannya cuma cinta. Islam mengajarkan kebencian di mana-mana. Ya kan? Lawannya kebencian cinta. Cinta sesedikit apapun. Kemudian cinta itu makin besar, makin besar, makin besar. Nah, itulah yang akan membinasakan antikristus. Orang-orang Kristen yang penuh cinta dan konsisten ini, Saudara. Sama ya kan? Apakah kekristenan mengambil alih dunia ini dengan perang? Enggak, Saudara. Ya, sampai orang Kristen pertama kali perang itu tahun 900. Karena gereja kemudian menjadi arogan dan sombong. Tapi dari zaman Yesus sampai sebelum tahun 900, sebelum Paus Pius itu ya yang mengirim pasukan salib itu ya, nggak ada, sudah nggak ada orang Kristen perang demi nama Tuhan Yesus. Nggak ada. Ya, karena kekristenan tidak pernah diajarkan dengan perang. Gagal kekristenan diajarkan dengan cinta. Dan cinta itu yang mengambil alih dunia ini. Sama ya ketika Islam masuk dengan kebencian. Yang mengalahkan Islam, kebencian dilawan kebencian nggak bisa, Saudara. Tapi cinta itulah yang mengalahkan Islam. Makanya Islam itu tidak pernah bisa tidak bisa masuk ke Eropa. Karena orang-orang Eropa itu rajin berdiakonia. Kenapa Indonesia susah dimenangkan bagi Kristus? Karena pendeta-pendetanya hedonisme. Pendetanya gilbert semua, gila betul. Iya kan? Repot, Saudara ya. Pendetanya gila betul, mata duitan semua, Saudara. Nah, lalu ketika sangkakala terakhir yang dibunyikan, antikris dikalahkan dengan cinta itu, ya, maka malaikat Tuhan mengambil kunci jurang maut dan rantai besar. Kunci jurang mautnya kan di tangan Yesus. Waktu Yesus mati 3 hari di Hades, dia masuk ke Tartarus ya, lubang jurang maut, dia ambil kuncinya dari tangan si jahat. Lalu ular tua itu atau iblis atau satana, ya kan, dia mengingkati 1000 tahun. Ya dilemparkan ke jurang maut, ditutup, dimeteraikan, iblisnya nggak boleh keluar lagi. Tadinya keluar masuk, sampai sekarang keluar masuk iblis itu, Saudara ya. Jurang maut keluar masuk. Karena Hades ini ada di sini. Hades itu dunia orang mati ada di sekitar kita. Nah, Anda memutuskan Anda mau tinggal di paradise, paradise juga di sekitar kita. Eden ini ada di sini. Masalahnya Anda di Eden apa Anda tinggal di Hades sekarang? Muhammad ada di mana? Sekarang Muhammad ada di Hades. Ya,
Muhammad sekarang, apakah Muhammad ada di surga? Enggak ada ayatnya Muhammad di surga, ayatnya enggak ada. Di Al-Quran pun enggak ada disebut Muhammad di surga. Ya kan? Enggak ada. Ya, Muhammad di mana sekarang, saudara? Ada di Hades, di alam barzah, ya, dikubur. Ada yang berani bilang Muhammad sekarang ada di surga? Ada yang berani buktikan Muhammad sekarang ada di surga? Saya kasih 1.000 euro, saudara, supaya realistis ya. Muhammad sekarang apa di surga? Enggak, surganya masih ditutup. Surganya masih ditutup, saudara, ya kan? Kan Islam sendiri yang bilang surganya masih ditutup. Nanti di akhir zaman, nanti Muhammad baru bawa bendera sama umatnya, katanya nanti dibukain pintu surga yang pertama kali, katanya, ya kan? Tapi sekarang ada di mana? Yang penting sekarang ini Muhammad ada di mana? Kan ada di Hades, di dunia orang mati, di Seol, di alam barzah. Muhammad saja sekarang ini ada di sini, saudara. Tetapi di manakah Abraham? Di manakah Musa? Di manakah Yusuf? Di manakah Yohanes? Di manakah Yesus? Di manakah Henok? Ya kan? Muhammad sendiri berkata bahwa mereka ada di sorga, di langit 1-6. Apakah Muhammad ada di langit 1-6? Enggak ada. Muhammad ada di kubur. Yang bisa bantah saya tak kasih 1.000 euro, saudara. Kalau Anda kasih data yang bisa membuktikan Muhammad ada di langit 1-6, apalagi ke-7. Apakah Muhammad hari ada di langit ke-7? Ya enggak mungkin. Muhammad ada di alam barzah. Lawong katanya Muhammad ke langit ke-7 hanya mimpi kok. Papa Charlie Alfa Romeo, aku melayang di udara. Saya sedang cerita fakta. Jangan ngomong bilang saya menghina. Enggak, saudara ya. Bahkan Quraisy Shihab saja berkata, ketika ditanya, ya Nabi, apakah kamu akan masuk ke surga? Wah, kamu jangan tanya gitu. Masuk surga itu hak prerogatifnya Allah. Allah berhak masukkan ke surga ke neraka itu pilihan Allah, bukan karena perbuatan baikmu. Makanya kamu harus mendoakan saya supaya saya bisa masuk surga. Solawat Nabi Muhammad itu supaya Nabi Muhammad dan keluarganya masuk surga. Nabi Muhammad minta didoakan. Itu membuktikan bahwa dia sendiri nggak yakin dia masuk surga apa enggak. Ya kan? Dan semua orang Islam tahu bahwa Muhammad ada di Hades, di alam barzah, bukan di surga. Mengapa? Ya, sudah tertulis. Memang semua orang akan menghampiri neraka. Ya kan? Di dalam Al-Qur'annya mereka dikatakan bahwa semua orang akan menghampiri neraka. Orang-orang Islam ini termasuk menghampiri ke neraka. Tapi nanti katanya orang Islam akan menolongnya. Satu, Muhammad nggak mungkin ada di surga sekarang. Muhammad ada di alam barzah, di alam di Hades. Belum neraka, belum. Tetapi Abraham, Musa, Yusuf, Yesus semua menurut Muhammad ada di surga. Dalam mimpinya, ya kan itu mimpi kan, Islam Mi'raj kan mimpi, nggak kejadian beneran. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, saudara, mengapa Abraham, Musa, Yusuf, Yohanes, Yesus, Henok ini ada di surga, ada di langit 1-6, Muhammadnya di barzah. Artinya Muhammad nabi yang salah. Sedangkan Abraham, Musa, Yusuf, Yohanes, dan Henok adalah nabi yang benar. Yesus adalah pemilik surga. Itu artinya, saudara. Hati-hati dengan imanmu yang salah, saudara ya. Mengapa Muhammad sekarang ada di alam kubur? Karena dia orang berdosa. Sedangkan Abraham, Musa, Yusuf, Yohanes, dan Henok, mereka semua ditebus oleh Yesus. Makanya mereka ada di langit ke
1-6 menurut Muhammad ya. Kalau menurut saya, mereka semua ada di mana? Ada di langit yang ketiga. Seperti Rasul Paulus melihat langit ketiga, apa itu? Paradiso. Sama dengan Eden. Itulah surga. Swarga, sama ya, artinya taman Tuhan. Swarga itu artinya taman dewa. Itu yang benar, saudara. Itu fakta. Anda nggak bisa mungkin, Anda bisa kasih batu yang benar, saya kasih 1.000 euro. Itulah faktanya. Dari mana kita tahu Abraham, Musa, Yesus semua? Karena mereka percaya kepada Yesus. Lu kan belum ada Yesus zamannya Abraham, kan mereka bernubuat tentang Yesus. Berarti kan mereka percaya, mereka bernubuat tentang mesianik loh, tentang Mesias loh. Artinya mereka percaya. Makanya ketika mereka mati, di zaman perjanjian lama, mereka masuk Hades, di zaman Yesus bangkit dari kematian, mereka juga ya jiwanya juga sama-sama dibawa ke Firdaus. Sampai menunggu hari kebangkitan. Di Wahyu 20, ada hari kebangkitan. Kemudian tubuhnya ikut dibangkitkan, bukan hanya jiwanya di paradiso, tapi kemudian dibangkitkan. Ya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Siapa tahta dan orang yang duduk di atasnya? 12 ya, 12 suku Israel dan 12 rasul, saudara ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang dan patungnya dan tidak menerima tanda syahadat Islam, saudara. Kalau Anda bersyahadat kepada Islam, Anda harus dibaptis ulang ya. Tetapi orang-orang ya, lihat ya, menarik ya, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa berakhir masa yang 1.000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama, berbagian kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1.000 tahun yang lamanya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan bernubuat tentang Yesus, tetap percaya kepada nubuatan itu dalam perjanjian lama, mereka akan dibangkitkan, saudara. Ya, mereka sekarang jiwanya menanti di paradiso, di surga. Tapi kemudian ketika sangkakala terakhir dibunyikan, ya mereka semua rapture lalu dirubah dalam sekejap mata. Tubuhnya dirubah dalam tubuh kemuliaan yang masih hidup, yang sudah meninggal tubuhnya dibangkitkan. Itulah kebangkitan yang pertama. Tidak ada kebangkitan yang kedua. Kalau Anda membaca sampai bawahnya, tidak ada lagi kebangkitan kedua. Adanya kebangkitan pertama, ya, dan berbahagialah orang yang dibangkitkan pertama karena tidak akan mengalami kematian yang kedua. Tidak ada kebangkitan kedua, adanya kematian kedua, saudara. Siapa kematian kedua? Nah, lihat ya. Bentar, iblis dihukum. Setelah masa 1.000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, Gog dan Magog. Gog, Magog dulu sudah pernah saya jelaskan. Gog di tanah Magog. Kenapa bisa Gog melawan tanahnya sendiri? Manusia akan menghancurkan dunia sendiri. Itulah kiamat, saudara. Ya, Gog Magog. Setelah 1.000 tahun, manusia akan menghancurkan dirinya sendiri. Bumi ini, ya kan? Mereka mengumpulkan untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah, ya. Nah, itulah ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka, ya, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Siapa nabi palsu, saudara? Matius 24 sudah kasih tahu ciri-ciri nabi palsu, ya, yaitu Muhammad, yang mengaku-ngaku dirinya adalah Mesias, yang diurapi, yang dijanjikan. Hati-hati ya, katanya Tuhan Yesus. Nanti ada orang makin-makin namaku. Nah, itulah Muhammad. Makanya saya tadi di judul kata Muhammad pasti masuk neraka. Itu bukan bohongan, saudara. Itu beneran. Kalian orang-orang Islam sedang menuju ke neraka. Itu kan kata Al-Quran sendiri.
Iya, tapi nanti Allah akan melepaskan. Iya, nanti di akhir zaman Allah, nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Tapi di akhir zaman, ya, iblis yaitu Allah SWT yang menyesatkan mereka, iya kan? Menyesatkan kan? Coba orang-orang Islam sesat nggak? Sesat, saudara. Mereka masuk di dalam kesesatan sehingga mereka bunuh, dunia nggak tambah aman, tambah runyam. Ya, di iblis, binatang antikris, ya kan? Dan nabi palsu disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Allahnya saja masuk neraka nggak bisa keluar. Bagaimana menyelamatkan kalian? Kalian sudah ditakdirkan masuk neraka. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen ketika dia dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Diselamatkan dari sekarang, Wahyu 3 ayat 18. Barang siapa percaya, dia selamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia sudah berada di bawah penghukuman. Ya, itulah kenyataannya, saudara. Anda mau terima mau enggak? Kalau Anda mau bantah, saya kasih 1.000 euro kalau Anda bisa membantah dengan dalil yang benar. Muhammad ada di mana? Makanya sekarang Muhammad ada di alam barzah menuju hari penghakiman, menuju ke neraka. Jadi Luka Tambunan salah nggak? Ya enggak lah. Lalu yang nulis Al-Quran sendiri. Ya, dan Alkitab menegaskannya. Kalau masalah dapat penglihatan segala macam, itu kan subjektif sekali. Tapi kan orang nggak bisa terus gara-gara dapat penglihatan itu kan bukan dia minta, lalu gebukin. Ya repot, saudara. Kalau gitu Muhammad gebukin, saudara. Harusnya Anda gebukin Muhammad. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu apa yang harus kita siapkan? Yang Anda harus siapkan adalah bagaimana Anda punya cinta kasih yang luar biasa. Karena kerajaan Allah atau cinta kasih itulah, ya, karena kerajaan Allah adalah cinta kasih, dan cinta kasih itulah yang akan menyelamatkanmu. Cinta kasih itulah yang mengalahkan kuasa kebencian. Ya, dari Islam, makanya tiap malam saya bimbing Anda untuk berdiakonia dan kasih makan orang-orang Islam ini makan. Supaya kasih itu mengalahkan kebencian. Gitu, saudara ya. Kenapa orang-orang lebih banyak, kalau Anda lihat ya, katanya kan di Eropa kan banyak orang Islam. Iya, tapi banyak orang-orang Eropa pindah jadi Islam. Saudara, orang bule pindah jadi Islam itu 1-2 saja, saudara. Tapi orang-orang dari Arab datang kemari, mereka berbondong-bondong ribuan, ya. Bahkan di Berlin ada gereja Iran yang bekas orang Islam semua, saudara. Saya sendiri masih memuridkan orang-orang Islam yang ada di sini. Ya, saya dengan rekan saya tentunya ya. Yang tahun ini agak sedikit turun ya, karena tahun kemarin kan kita banyak sekali karena corona, orang nggak ada yang dipindah-pindah kan. Tapi tahun ini sedikit turun ya, karena orang dipindah-pindah. Itu, saudara ya. Nah, terakhir, lalu bagaimana respon kita? Ya, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Saya tadi bilang, cinta itulah yang mengalahkan kebencian, saudara. Bagaimana antikristus itu bisa dikalahkan? Dengan firman-Nya, dengan pedang yang keluar dari mulut Yesus. Apakah firman itu? Coba kita lihat ya. Ya, lihat ayat 15. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ya, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Ya kan? Nah, dan jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung terbang di tengah langit. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Nah, ya, dan aku melihat binatang itu. Binatang itu siapa? Antikristus ya, dan raja-raja bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu siapa?
Yesus ya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda mujizat. Imam Mahdi ini saudara ya. Dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya ya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala dan semua orang lain dibunuh dengan pedang keluar dari mulut penunggang kuda itu ya. Ya, hembusan nafas dengan hembusan nafas. Bentar ya, di dalam Yesaya ya. Yesaya 28 ya. Lihat ini ya. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempat yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang berkumpal, bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai menghanyutkan yang air sampai ke leher. Hembusan nafas itu apa? Roh, ruah kan. Nah, saudara, kalau Alkitab cerita pedang, satu cerita tentang logos. Ya, pedang itu cerita tentang logos. Di dalam Ibrani 12 ayat 4, firman Tuhan adalah logos ya, seperti pedang bermata dua. Tapi yang kedua, firman Tuhan adalah rema ya, dalam Efesus 6 bahwa kenakanlah pedang roh yaitu rema. Jadi kalau cerita pedang, ketika Yesus membunuh antikristus dengan pedang, dengan logos firman-Nya yang ya dan amin, ideologi itu saudara, dan rema, ideologi yang kemudian mendarah daging dalam kehidupan umat Kristen. Ya kan? Itulah rema saudara. Makanya Anda harus punya logos dan punya rema setiap hari. Ya, apakah logos, apakah rema, Anda ikutilah embun pagi setiap hari supaya Anda ngerti. Ikutlah kelas evangelis. Begitu saudara ya, makanya baik Quraisy Shihab pun berkata Muhammad itu masuk neraka, nggak masuk surga. Orang yang ragu nggak masuk surga, saudara. Muhammad itu jelas ada di Hades sekarang, artinya menuju ke neraka karena nggak dibangkitkan, ya. Nah, Wahyu 20 balik lagi, terakhir. Wahyu 20 ya. Lalu aku melihat tahta putih besar dan dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Ya, tidak ditemukan lagi. Aku melihat orang mati besar kecil. Orang mati loh yang berdiri nih. Yang berdiri di depan ini orang mati, zombie saudara. Nggak dibangkitkan. Nggak ada kebangkitan kedua. Ya, Muhammad ada di alam barzah. Kenapa? Karena orang yang dari Firdaus, maka tubuhnya akan dibangkitkan. Tapi orang yang di alam barzah, di Hades, tubuhnya nggak dibangkitkan. Artinya Muhammad ada di sini karena Muhammad sekarang ada di alam barzah, ya. Dan dibukanya di depan tata itu lalu dibuka semua kitab. Apa? Kitab apa, saudara? Kitab kelakuannya mereka. Dicatat setiap kelakuan hidup kita itu dicatat dalam kitab-kitab itu. Dan kitab kehidupan, ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Kitab perbuatan, bukan Al-Quran, bukan beda, bukan salah itu ya. Tapi itu adalah kitab yang mencatat kehidupan Anda. Namanya kitab, dicatat, bukan satu lembar kertas hidupmu itu. Dicatat dalam kitab. Karena itu seumur hidupmu. Ya, lalu Anda dihakimi berdasarkan kitab-kitab itu. Karena namamu tidak ada dalam kitab kehidupan, yaitu kitab kehidupan anak domba Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus, kata Yohanes 3 ayat 18, dia tidak akan dihukum, tapi orang yang tidak percaya sudah berada di bawah penghukuman. Ya, jadi nggak ada kebangkitan kedua. Itu saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir untuk tanya jawab sebentar. Waduh, 10 menit lagi ya. Kita kelamaan ini. Ya. Terima kasih buat semua kolektornya. Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini luar biasa kolektornya ya. Ngeri ya.
Oke, saudara-saudara yang mau bertanya jawab boleh ya, saudara ya. Jadi intinya ya, bagaimana Anda bisa memiliki cinta? Karena lawan antikristus adalah kebencian, saudara ya. Lagi ya, kasih kesimpulan. Mengapa dia antikristus? 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah cinta, agape, ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat cinta. Yesus yang menyatakan cinta pada dunia. Ya. Antikristus menyangkal Bapa dan Anak. Ya. Apa itu menyangkal Bapa dan Anak? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya menyangkal cinta. Sebab antikristus ini memang penuh dengan kebencian. Ya kan? Dia penuh dengan kebencian. Bunuh. Ya, tutup gereja ditutup. Mau ibadah nggak boleh, mau ini nggak boleh. Ya, bahkan mau nolong sesama saja ditanya agamanya apa. Penuh dengan kebencian, saudara. Apakah yang bisa mengalahkan kebencian ini? Ya cinta ini, saudara. Sang cinta inilah, ya. Cinta itu akan mengalahkan kebencian. Cinta itu kalahkan kebencian. Nah, apakah cinta itu? Dari mana cinta itu? Kita mengerti dari logos dan dari rema. Kalau Anda punya logos, nggak cukup cuma logos, Anda harus rema. Makanya orang-orang Islam itu nggak akan bisa rema, karena dia penuh dengan kebencian. Baca Alkitab tiap hari, buat debat, kalah debat, langsung penggol bacok. Tapi orang-orang yang punya cinta dalam hidupnya, logosnya itu akan menjadi cinta dan menjadi iman, menjadi berkat, menjadi keselamatan. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati. Bentar. Sekarang kita kembali untuk tanya jawab ya, saudara ya. Tapi kita cuma punya waktu sudah 10 menit ya, cuma tinggal 5 menit. Oke, kita hentikan saja. Kita belum ada pengumuman. Oh ya, yang ikan lele belum ya, belum kasih laporan ya nanti ya ikan lele nanti sekalian laporannya ya. Owenfang mau kasih laporan nggak Owenfang? Laporan Apollon dan Mawar. Owen, ada nggak Owen? Oh nggak masuk ya? Oke, nggak usah deh. Oke saudara, begitulah firman Tuhan untuk malam hari ini. Ya kalahkanlah kebencian itu dengan cinta. Makanya Damaris kasih makan tiap orang ya. Tiap malam kasih makan orang 1.000-1.500. Kalahkanlah kebencian itu dengan cinta. Jangan mau Anda ikut-ikut benci. Ya kalahkanlah kebencian itu dengan cinta. Selalu saya kasih tanda contoh untuk kasih makan orang-orang ini. Oh, dimaki-maki dikasih makan. Oh, saya tidak memaki-maki karena benci. Yang saya lakukan karena cinta. Ya, bukan dimaki-maki terus benci, enggak ya. Sama seperti kakek saya dulu ya. Wah, kalau nyebetin anaknya itu luar biasa pakai rotannya, saudara ya. Tapi setelah itu diobati. Apakah berarti dia benci sama anaknya? Enggak lah, saudara. Ya, saya dulu sabet sama mami saya ya, disabet. Setelah itu diobati, mami saya yang nyabet, dia yang obati. Apakah karena dia benci? Bukan, karena cinta. Ya, beda ya, saudara ya. Oke, kita akan tutup ibadah kita malam ini.